فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kemudian ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, di antara sunnah yang lain di dalam salat adalah at-tasbih fir ruku' was sujud. Baca tasbih pada gerakan ketika ruku' dan sujud. Sebutkan dalam hadis Hudzaifah bahwasanya beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana Rabbiyal a'la." Ya. Di mana beliau mengatakan, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada rukuknya subhana rabbiyal azim. Adapun pada sujudnya beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, di mana Rasulullah SAW tadi sekali lagi beliau mengucapkan ketika ruku subhana rabbiyal azim. Ini juga bertepatan dengan apa yang beliau sampaikan dalam hadis yang lain, fa amma ar-ruku fasabbihu fa'adhimu. Ya, fa amma fir ruku fa'adhimu ar-rabb. Adapun ketika ruku maka apa? Maka agungkanlah Rabb, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud, ya, fa amma fis sujud apa? Fa aksiru ad-du'a, perbanyaklah oleh kalian baca doa. Jadi ketika kita di dalam ruku maka kita banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengagungan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dengan membaca subhana rabbiyal azim. Boleh kita menambah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, ada lafaz-lafaz yang lain, seperti subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbil malaikati war ruh. Kemudian disebutkan dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau ruku maka beliau mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salatan, 3 kali. Tapi wajibnya adalah hanya sekali. Adapun sunnahnya adalah salatan, adalah 3 kali. Wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salatan. Apabila beliau dalam keadaan sujud maka beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salatan, 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian bahwa ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka setelah itu Rasulullah SAW memperbanyak, atau di dalam sujudnya, di dalam apa? Ruku dan sujudnya beliau sering membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, bahwasanya ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, di mana ayat ini yang mengisyaratkan bahwasanya nanti akan datang kemenangan ya bagi umat Islam dengan dibukanya apa? Makkah kepada Rasulullah SAW. Artinya kembali bahwa Makkah akan milik kaum muslimin. Kemudian apa? Akan berbondong-bondong masuk Islam dari kalangan orang-orang kafir Quraisy dan juga yang lainnya. Ya, berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, dalam ayat ini adalah isyarat tentang sebagaimana yang diistinbatkan oleh para ulama
ya bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana hal itu terdapat kisah berkaitan dengan masalah ayat ini ketika sahabat-sahabat bertanya tentang apa maksud ayat tersebut, ya, para sahabat mengungkapkan tentang bahwasanya itu adalah berita tentang keimanan, tentang kemenangan kaum muslimin. Kemudian diperintahkan untuk bertasbih, beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya dengan ayat ini, beliau mengatakan apa? Ini adalah ayat yang menunjukkan tentang apa? Telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masih kecil waktu itu. Beliau saat itu masih kecil. Ini menunjukkan kecerdasan kecerdasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuknya, yaitu apa? Agar dia difahamkan dan difahamkan terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, nakramani wa akramakumullah, di dalam sunnah salat yang selanjutnya adalah az-ziyadah fil i'tidal min ar-ruku' ala qawli rabbana walakal hamd. Ya, az-ziyadah fil i'tidal min ar-ruku' ala qaul rabbana walakal hamd. Kalau ucapan rabbana walakal hamd termasuk apa? Sunnah atau wajib? Termasuk wajib. Tahmid bagi imam ataupun makmum ataupun munfarid mengucapkan rabbana walakal hamd adalah wajib. Yang disunahkan di sini, yang dimaksud bagian dari sunnah salat adalah menambah ucapan setelah ucapan tersebut dengan ucapan yang lain, yaitu dengan tambahan-tambahan seperti dalam hadis-hadis Rasulullah. Yang lainnya adalah seperti tambahan apa? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini tambahan. Kita mencukupkan dengan rabbana walakal hamd itu yang wajib. Dan ini kemarin kita setelah sampaikan ada 4 bentuk ucapan ini. Irma dengan rabbana walakal hamd, rabbana lakal hamd tanpa waw. Yang kedua, rabbana walakal hamd ditambah waw sebelum laka, rabbana walakal hamd. Yang ketiga, ditambah Allahumma di depan, Allahumma rabbana lakal hamd. Dan yang terakhir lengkap, Allahumma rabbana walakal hamd. Ini wajib, salah satu dari 4 tersebut. Ditambah, nah tambahannya inilah yang dimaksud dengan sunnah salat, itu dengan menambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini salah satu tambahan. Dalam riwayat yang lain, fa in sya'a ittasara ala hadhihi ziyadah wa sya'a tammaha biqauli ahla tsana'i wal majd. Jika kita menginginkan hanya terbatas pada apa yang kita sebutkan tadi, hanya sampai wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du takbir, ya, maka tidak mengapa. Akan tapi ketika dia ingin menambah dengan tambahan yang lebih sempurna, maka itu lebih bagus dengan ucapan ahlal tana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini tambahan yang sempurna. Tambahan yang sempurna. Atau dengan tambahan yang lain seperti apa? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu, ya, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini juga boleh, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini lafaz-lafaz tambahan yang merupakan sunnah di dalam salat. Sekali lagi tadi, kalau kita hanya mencukupkan ini dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du cukup, maka ini boleh. Kalau kita mau lengkap lagi, ditambah dengan ahlat tana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu, ya, wa kulluna
laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahu akbar. Atau mulai dengan tambahan yang lain, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Taib. Itu adalah tasbih di dalam ruku dan juga sujud. Kemudian di antara sunnah yang lain ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, bukan tasbih, akan tapi apa? Bacaan tambahan ketika iktidal, Yang ketujuh adalah ad-du'a baina sajadatain. Doa baina as-sajadatain. Sebutkan dari Hudzaifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajadatain, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud dengan ucapan Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Yang wajib adalah satu, Rabbi ighfirli. Adapun selanjutnya maka boleh kita menambah Rabbi ighfirli terus Rabbi ighfirli, dan apa? Ya, atau apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajadatain. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli, ya, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Allahumma ighfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. 5 doa. Doa permintaan untuk diampuni, agar diberikan rahmat, agar diampuni, agar wajburni adalah agar dilengkapi kekurangan-kurangannya, wahdini, dan berikan hidayah, warzuqni, dan berikan rezeki. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, ini boleh kita gunakan doa tersebut, kita baca di antara dua sujud. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, di antara sunnah yang lain adalah as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhud al-awwal li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Yang membaca membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud awal. Ini sunnah hukumnya. Ya, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud awal adalah sunnah hukumnya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun salawat pada tasyahud akhir sunnah atau wajib? Wajib. Ya. Salawat setelah tasyahud akhir adalah wajib. Adapun salawat setelah tasyahud awal adalah sunnah. Kita mengucapkan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang wajib pada tasyahud awal. Ditambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hukumnya sunnah. Tambahan salawat pada tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu fa yab'athu Allah fi ma syaa an yab'athahu min al-lail fayatasawwaku wa yatawaddau thumma yusalli 9 raka'at la yajlisu fihinna illa 'inda ath-thaminah fayad'u rabbahu wa yusalli 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yusalli at-tasi'ah fayaqudu thumma yahmadu rabbahu wa yusalli 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u thumma yusallim." Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari.
Ya, beliau melakukan salat witir. Ada jumlahnya 9 rakaat di sini. Kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tuhurahu. Kami menganggap bahwasanya Rasulullah SAW, baik itu siwaknya, ya, siwaknya ataupun alat bersucinya, fayab'athullahu fima, kami menyiapkan, bukan menganggap, menyiapkan untuk Rasulullah SAW siwaknya, alat untuk bersucinya, airnya maksudnya disiapkan untuk supaya beliau berwudu. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala mengutusnya fima sya'an yab'athullahu minal lail. Allah mengutusnya untuk melakukan ibadah di malam hari sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau apa? Bersiwak. Setelah bangun beliau bersiwak. Kemudian beliau berwudu. Tsumma yusalli 9 rakaat. Kemudian beliau salat 9 rakaat. Salat witir 9 rakaat. La yajlisu fihinna illa 'inda tsaminah. Dalam 9 rakaat tersebut beliau tidak duduk untuk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Ayat terus bersambung terus, beliau tidak duduk untuk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Kemudian fayad'u, beliau berdoa, fayad'u rabbahu. Kemudian wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan sholawat atas Nabi. Artinya beliau di samping membaca apa? Doa, yaitu doa tadi, tahiyat tadi, tasyahud, kemudian beliau mengucapkan sholawat. Tsumma yanhad wa la yusallim. Beliau kemudian bangkit dan tidak salam terlebih dahulu. Bangkit. Tsumma yusalli tasiyah. Kemudian beliau melanjutkan pada rakaat ke-9. Fayaq'ud. Kemudian setelah itu beliau duduk. Tsumma yahmadu rabbahu. Kemudian beliau memuji Allah dengan membaca tasyahud akhir. Ya, wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan selawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u. Kemudian beliau berdoa. Ya, di antara doanya nanti akan kita sebutkan pada sunnah berikutnya, doa setelah sholawat tasyahud akhir. Summa yusallim, baru kemudian beliau salam. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa mengucapkan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan sunnah pada tasyahud awal, karena beliau melakukannya. Dan faedah yang lain bahwasanya beliau ketika malam hari senantiasa beliau tidak meninggalkan sholat malam, di antaranya adalah sholat witir, di mana beliau sampai melakukan hingga 9 rakaat. Di sini juga menunjukkan witir tidak hanya 1 rakaat atau 2 rakaat, 3 rakaat atau 5 rakaat, tapi boleh kita lebih dari itu hingga berapa? 11 rakaat. Itu Satu salam. Akan tapi ketika lebih dari 5, misalkan yang 7 atau yang 9 atau yang 11, tadi caranya adalah sebelum akhir ada tasyahud awal, kemudian baru tasyahud akhir. Jadi terus apa? Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh tidak ada tasyahud. Akan ke-8 baru tasyahud awal, kemudian ke-9 tasyahud akhir. Demikian pula ketika 7 rakaat misalkan. Ke-6 tasyahud awal, baru yang akhir tasyahud akhir. Ini sholat witir. Kemudian ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, yang ke-9 berkaitan dengan sunnah sholat adalah ad-du'a ba'da tasyahudil awal wa tsani. Sawab. Ya, bahwa doa setelah tasyahud awal dan tasyahud yang kedua adalah sama. Amma ba'dal awal, adapun setelah tasyahud awal adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma liyatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi
falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian duduk pada setiap rakaat yang kedua, maka ucapkanlah doa tasyahud tadi, at-tahiyat hingga apa? Hingga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian memilih doa yang dia sukai, doa yang dia inginkan. Falyad'u bihi rabbahu. Maka beliau berdoa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dia pilih dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tasyahud yang pertama. Amma ba'da tsani, adapun pada tasyahud setelah tasyahud yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhud al-akhir falyata'awwad billahi min min adab jahannam wa min adab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil maut syarri masih ad-dajjal." Adapun pada tasyahud yang terakhir adalah seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahud akhir, maka memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan empat hal. Pertama, dari adab jahannam. Yang kedua, dari adab kubur. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat adalah fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika setelah tasyahud akhir, setelah sholawat. Ya, ini menunjukkan bahwa kita merupakan sunnah membaca doa pada setelah tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kemudian ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, yang selanjutnya adalah at-taslimah tsaniyah. Ini yang terakhir dari sunnah. Taslimah tsaniyah, ucapan salam yang terakhir, yang kedua. Karena salam itu ada dua, assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri. Assalamualaikum yang ke kanan yang pertama adalah wajib atau bahkan rukun. Rukun atau wajib? Rukun, karena itu termasuk menutup. Rukun salat. Adapun taslimah yang kedua adalah sunnah. Misalkan antum assalamualaikum sekali saja langsung bangkit pergi, tidak mengapa, tidak batal sholatnya. Akan tapi tadi menyelisih petunjuk Rasulullah SAW. Adapun ketika antum taslimah yang kedua, maka itu tidak menyelisih petunjuk Rasulullah SAW. Akan tapi sekali lagi tidak sampai membatalkan sholat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan salam dua kali salam. Kama jaa an ibni Mas'ud, sebagaimana apa yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah, wassalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddi, sampai terlihat putihnya pipi Rasulullah SAW. Menunjukkan ini tidak hanya begini saja, tapi apa? Terlihat pipi, putih pipinya Rasulullah SAW. Wa rubbama iktasaru ala taslimah wahidah, dan bisa jadi hanya mencukupkan hanya pada satu salam saja. Kama jaa an Aisyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salat taslimatan wahidah tilqa'a wajhihi yamilu ila syakil ayman syai'a. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan salam hanya satu kali salam saja, yaitu tilqa'a wajhihi, yaitu dengan apa? Wajahnya dengan memiringkan. Yamilu ila syakil ayman, beliau miring sedikit ke apa?
Nah, beliau mengucapkan salam ke arah depan sambil memiringkan begini. Tilqa wajhihi maksudnya apa? Ke hadapannya. Yamilu ila syakil ayman. Beliau sambil miring ke sebelah kanan sedikit. Sambil memiring ke sebelah kanan sedikit. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa salam yang kedua adalah merupakan sunnah. Buktinya bahwa dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, Nabi hanya salam satu kali. Niscaya kalau itu adalah merupakan rukun ataupun wajib misalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya dan tidak meninggalkannya. Ini adalah sunnah qauliyah. Apa yang sudah kita sebutkan tadi yang jumlahnya kurang lebih 10 adalah merupakan sunnah apa? Qauliyah. Adapun sunnah berikutnya adalah sunnah fi'liyah yang mudah-mudahan akan kita sampaikan di waktu yang akan datang. Bismillah taala. Kita coba dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.